Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang membimbing kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 6, pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 19, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan mengakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Sampai demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Nah, pertama sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus sepakat dulu bahwa setiap orang Kristen, orang yang percaya, sesungguhnya dia sudah diselamatkan. Sesungguhnya dia sudah dikasihi. Dan kita harus sepakat dulu bahwa sebagaimanapun kehidupan kita, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kasih Tuhan tidak pernah tidak sampai. Nah, kalau hal ini kita sudah sepakat, baru kita bisa berbicara bagaimana kebesaran kasih Tuhan itu yang harus kita lakukan, yang harus kita buktikan, yang harus kita nyatakan kepada dunia ini. Karena fakta dan realita yang terjadi pada saat ini, banyak orang dia mengaku dirinya Kristen,
Dia mengaku dirinya orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi di dalam pengakuan itu ada sebuah keraguan. Apakah Tuhan menyelamatkan? Ada sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah dosaku sudah ditebus oleh Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali muncul di dalam kehidupan. Dikarenakan ada keraguan akan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang yang percaya yang ada di Kolose pada saat itu, di mana mereka diperhadapkan dengan banyaknya ajaran palsu, dengan banyaknya pemberita-pemberita yang berusaha menggoyang iman percaya, yang berusaha menggerogoti, yang seakan-akan bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu tidak benar. Maka oleh karena pengajaran-pengajaran ini ada timbul keraguan. Ada timbul sebuah pertanyaan, apakah memang benar kasih itu nyata kepada kehidupan? Ada timbul penyelewengan iman. Paulus mengetahui bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana mereka yang sudah berusaha mempertahankan iman, tetapi oleh karena pengajaran-pengajaran yang tidak tepat, mereka akan ragu akan kasih Tuhan. Nah, di dalam keraguan itu, di dalam banyaknya pengajaran itu, Paulus pertama sekali dalam firman ini katakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, seperti yang saya katakan pertama, kita harus sepakat bahwa kita sudah hidup di dalam keselamatan yang Yesus berikan. Maka karena kita sudah sepakat dengan hal itu, maka kita baru bisa mengatakan bahwa kita hidup di dalam Dia. Bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan? Dia tidak serta-merta lagi menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan pemikirannya saja. Nah, penekanan yang disampaikan oleh Paulus mau mengatakan supaya mereka jangan pernah meragukan akan keselamatan yang Yesus berikan. Supaya mereka yang menerima Kristus itu mempertahankan imannya. Dan tidak hanya mempertahankan iman, tetapi mereka harus membuktikan kualitas iman di dalam kebenaran. Mereka harus tetap berdiri teguh di atas dasar iman yang benar, sekalipun banyak tantangan dan persoalan datang ke dalam kehidupan mereka. Sekalipun banyak filsafat-filsafat yang mengajarkan bahwa akhir daripada sebuah kehidupan manusia adalah kepada kematian. Kalau sudah terjadi kematian, maka tubuh ini akan busuk. Maka kalau kita sudah busuk atau sudah menjadi tanah atau sudah mati, maka tidak akan ada lagi kebangkitan. Itu yang dipergunakan, logika yang dibangun oleh orang-orang filsafat sering sekali menggoyangkan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus katakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani segala kepenuhan. Tetapi Paulus menekankan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, Kristus menjadi pedoman akan kebesaran kasih Allah. Dalam Dia kamu sudah diselamatkan. Dalam Dia kamu tidak perlu lagi melakukan sunat-sunat yang ada. Dalam Dia kamu tidak perlu lagi melakukan dosa. Dalam Dia kamu tidak perlu lagi meragukan bahwa hidupmu sudah dibaptis dan sudah dikuburkan. Artinya kamu sudah diselamatkan. Artinya kamu sudah disempurnakan dalam kasih Bapa. Maka karena kamu sudah dikasihi di dalam kebesaran kasih Bapa, yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan ini bukan lagi perkara-perkara di dunia. Dalam ayat yang ke-16, Paulus katakan di sana, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu oleh karena makanan, oleh karena hari raya. Banyak sekarang memang terjadi demikian, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sekarang juga demikian. Agama satu mengatakan bahwa tidak boleh makan ini.
Sesama Kristen juga saling menyerang satu sama lain. Sesama Kristen saling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, bahwa ajaran mereka yang paling tepat, bahwa ajaran mereka yang murni dari Tuhan, dari Alkitab dan lain sebagainya, dengan menyalahkan ajaran yang lain. Tapi Paulus dalam hal ini mau mengatakan, jika kamu sudah percaya sepenuhnya kepada Kristus, buktikan kepercayaanmu bukan karena ajaran agamamu, tapi karena kamu sudah hidup dalam Kristus. Bukan karena ajaran sektemu, tapi karena kamu digerakkan oleh Kristus yang berdiam dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita tadi, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya, yang menjadi timbul sebuah pertanyaan, bagaimana orang yang sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan? Pertama, tadi kita sudah sepakat bahwa kita ini sudah dikasihi Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Sekarang kita mau berpikir bersama, merenungkan bersama, bagaimana orang yang sudah dikasihi dan diselamatkan Tuhan. Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak kita, orang yang sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan, dia harus bertumbuh di dalam iman. Nah, kita diajak di zaman sekarang ini untuk bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan di dalam iman tidak ditentukan oleh apa yang kamu alami dalam kehidupan. Tidak ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan. Pertumbuhan di dalam iman terjadi oleh karena kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kamu percaya kepada kasih Kristus, maka tidak ada pertumbuhan iman yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang katakan, setelah aku berdoa, setelah aku bersaksi, setelah aku demikian mengalami ini dan itu, maka imanku bertumbuh. Seakan-akan musibah itu membuat imannya bertumbuh. Bisa saja demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tetapi pertumbuhan iman yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan di zaman sekarang ini, bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Oleh karena iman kita kepada Kristus mendorong kita, menggerakkan kita melakukan hal-hal yang benar. Ukuran dari orang yang imannya bertumbuh tidak terdapat di dalam perkataannya, tidak terdapat di dalam pikirannya, tidak terdapat di dalam hatinya, tetapi terlihat di dalam perkataan, pikiran, hati dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan bersama bagaimana orang yang sudah diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan berarti hidup dalam pengajaran Kristus, jangan mudah terpengaruh. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di zaman teknologi yang sedang kita hadapi sekarang ini, banyak ajaran-ajaran yang bertebaran di mana-mana. Banyak ajaran yang berusaha menggerogoti iman kita. Maka orang yang sudah diselamatkan dan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, dia tidak mudah lagi terpengaruh. Dia tetap berdiri dalam pengajaran Kristus. Dia tidak mudah digoyangkan. Dia tidak mudah disesatkan. Karena dia percaya bahwa hidupnya yang dahulu sudah tertanam bersama dengan kematian Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, sesungguhnya manusia itu mudah terpengaruh karena banyaknya ajaran-ajaran. Tapi setelah kita mengenal Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan pernah tinggalkan iman. Jangan pernah engkau mudah terpengaruh dalam kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa orang yang sudah dikasihi oleh Kristus dan sudah diselamatkan, dia percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, bukti kebesaran kasih Allah. Ini menjadi landasan iman percaya kita. Ini menjadi sebuah pegangan yang tepat bagi kita. Maka jangan pernah ragu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan pernah engkau ragu melakukan akan kebesaran kasih Allah. Karena kita sudah percaya akan kebesaran kasih Allah
lewat kematian dan kebangkitan Kristus, berarti kita harus percaya kepada pertumbuhan-pertumbuhan iman yang dasarnya daripada Kristus. Ingatlah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman ini disampaikan kepada kita pada saat ini untuk mengingatkan kembali kita bagaimana kasih Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berdiri teguh di dalam kebenaran kasih Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk hidup dalam firman-Mu. Ajar kami menghidupi akan kasih-Mu, akan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.